penerjemahan metode Amsilati. Yang pertama akan dibacakan oleh Almas. Oke, baik. Saya sharing dulu. Apa udah kelihatan, teman-teman? Belum, Al. Belum? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan profil metode Amsilati. Amsilati ini merupakan sebuah kitab yang disampaikan dalam metode Amsilati pula, yaitu metode praktis untuk mendalami Al-Quran dan membaca kitab kuning bagi para pemula. Metode ini diberi nama Amsilati karena terinspirasi dari metode cepat baca Al-Quran, yakni metode Qiraati. Jika dalam metode Qiraati orang bisa belajar membaca Al-Quran dengan cepat, maka dengan metode Amsilati, orang juga akan dapat cepat membaca dan memahami kitab kundul atau kitab yang tanpa harokat. Kiai Haji Taufikur Rahim lahir di Jepara 14 Juni 1975 dari pasangan suami istri yang bernama Haji Supar dan Haji Aminah. Keduanya berprofesi sebagai petani dan penjual minyak lentik. Beliau merupakan putra terakhir dari 7 bersaudara. Pendidikan keagamaan beliau dimulai di PIM atau Perguruan Islam Maupoliul Falah Kajen, di bawah asuhan Kiai Haji Abdullah Salam dan Kiai Haji M. Asahal Mahfuz. Keinginan beliau ingin belajar di pesantren tertanam semenjak beliau duduk di bangku sekolah dasar kelas 5. Saat ada pengajian yang disampaikan oleh Kiai Haji Masruru, kakak Kiai Haji Marzuki. Karena Kiai Haji Masruru ini alumnus dari PIM Kajen, jadi beliau bertekad untuk belajar di sana. Selanjutnya adalah sejarah metode Amsilati. Gagasan munculnya Amsilati karena adanya keresahan tentang betapa sulitnya membaca kitab kuning. Hal ini dikarenakan apabila seseorang ingin dapat membaca kitab kuning, maka minimal ia harus dapat menghafal 1000 bait nazom alfiyah yang ditempuh dalam waktu minimal 1 tahun, bahkan ada 2 atau 3 tahun. Setelah menghafal alfiyah pun seseorang tidak serta dapat membaca kitab kuning karena yang dihafalkan barulah rumus-rumus, sehingga ia harus belajar mengaplikasikan rumus-rumus itu dalam kitab kuning yang ada. Gus Taufik mengatakan bahwa banyak orang yang menghafal alfiyah, tetapi tidak tahu untuk apa alfiyah itu dihafalkan. Selanjutnya adalah proses pembelajaran metode Amsilati. Yang pertama, 1, tata ruang. Ruangan Amsilati ini diletakkan bebas, mau di aula, ataupun depan kamar, kantor, atau musola. Para santri membentuk lingkaran terhadap guru sesuai jilid masing-masing. Jadi setiap ruangan bisa lebih dari 3 kelas maupun lingkaran. Yang kedua ini penyampaian materi. Kitab Amsilati terdiri dari 5 jilid. Jilid pertama itu ada 4 bab, jilid kedua ada 5 bab, jilid ketiga 6 bab, jilid keempat ada 4 bab, dan jilid ke-5 terdiri dari 6 bab. Pada setiap jilid Amsilati ini ada guru khusus yang mengajarkan masing-masing per jilid. Penyampaian materi yang disampaikan dengan durasi sedang, tidak terlalu cepat atau lambat, tetapi tidak terlalu cepat maksudnya adalah tidak menuruti kemauan siswa yang cerdas, yang cepat menangkap materi dan cepat menghafalnya. Tidak terlalu lambat artinya tidak mengikuti kemauan siswa yang berpikir lambat. Tujuannya adalah agar siswa yang cerdas tidak merasa jenuh dan bosan. Bagi yang berpikir lambat, tetap diikut sertakan agar terhanyut sampai tamat jilid yang sedang dipelajari. Dalam waktu seminggu atau 10 hari, masing-masing siswa ini diwajibkan menamatkan 1 jilid Amsilati. Dalam sehari diadakan 3-5 kali pertemuan, sehingga masing-masing pertemuan ini berdurasi 45 menit. Dengan durasi rincian 10 menit pertama mengulang rumus kaidah pelajaran sebelumnya, 25 menit penambahan materi, dan 10 menit terakhir ini menghafalkan rumus kaidah yang baru dipelajari. Setelah itu, murid bisa mengikuti tes tulis maupun tes lisan. Selanjutnya adalah sistem ujian yang akan dibacakan oleh Saudari Neng Asri. Yang ketiga, sistem ujian. Ujian Amsilati ada 3 tahap. Pertama, ujian lisan diadakan setiap malam. Kedua, ujian tulis diadakan setiap 2 kali dalam seminggu. Ketiga, ujian praktek mengajar dikhususkan bagi peserta yang telah lulus ujian lisan. Minimal jilid di bawahnya. Sistem ujiannya adalah kompetitif bagi siswa yang sudah merasa mampu mengikuti ujian meskipun belajarnya belum ada.
belum ada seminggu dia boleh mengikuti ujian. Ketika ujian, ada penjaga dan penilai khusus yang menanganinya. Ruang ujian juga disediakan khusus, dengan demikian proses belajar mengajar tetap tidak terganggu. Nah, yang keempat, sistem penilaian. Kenaikan kelas bagi siswa yang mencapai nilai 9,1 boleh melanjutkan ke jilid selanjutnya. Jika nilainya kurang dari 9, maka siswa harus mengulang dari awal apabila ada siswa yang baru mengikuti setengah pelajaran, namun ketika dalam ujian dia maka siswa harus mengulang dari awal apabila ada siswa yang baru mengikuti setengah pelajaran, namun ketika dalam ujian dia mampu mendapat nilai lebih dari 9, maka dia boleh naik ke tingkat selanjutnya. Jadi setiap kenaikan kelas hanya membutuhkan waktu seminggu sampai 10 hari. Lalu tujuan belajar metode Amsilati. Yang pertama membangun sistem pembelajaran yang kuat, membentuk sistem pembelajaran yang fokus, menciptakan pendidikan karakter secara kontinu. Metode Pak Ikem. Pak Ikem itu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, yang mudah dihafal, pendidikan berbasis kompetensi dan kompetisi. Selanjutnya, kontribusi metode Amsilati dalam penerjemahannya. Sebagaimana dijelaskan bahwa salah satu proses penerjemahan adalah tahap analisis dan pembaharuan. Struktur lahiriah dan pesan dalam BSU dianalisis menurut hubungan gramatikal, makna atau kombinasi kata-kata, serta makna tekstual dan makna kontekstual. Dalam hal ini, Amsilati memberi rumusan konstruksi berpikir untuk memahami teks BSU, baik secara sintaksis maupun simpetaksis. Semaptis. Secara sintaksis, Amsilati memberikan rumusan secara sistematis untuk mengetahui bentuk atau posisi satu kata tertentu. Sebelum memasuki praktek, Amsilati telah memberi rambu-rambu mengenai kata-kata serupa tapi tak sama, kayak homonimi, homografi, homofoni. Kata-kata yang serupa ini bisa terjadi dari beberapa kemungkinan, seperti isim, fiil madi atau dan sebagainya. Terus ketika seorang penerjemah menghadapi permasalahan seperti ini, maka hal yang harus dilakukan adalah melakukan penyaringan atau pentarjihan. Setelah itu penerjemahannya disesuaikan dengan zauq, sensitivitas, siakul kalam itu konteks kalimat, atau merujuk pada kamus. Selain itu, Amsilati juga memberikan rumus utama isim dan fiil. Rumus ini banyak membantu pada saat praktek nanti. Terus yang terakhir, penerjemahan dalam metode Amsilati. Ada 3 langkah penting dalam penerjemahan dalam metode Amsilati diajarkan. 3 langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik koma berserta awal kalimat. Yang kedua, membahas kata per kata sampai pada titik koma berikutnya dengan selalu memperhatikan 4 hal, wazan dan sejenisnya, arti atau makna, bayangan, domir pada isim atau fiil, dan kaidah hukum perkata. Yang terakhir, merangkai dan menerjemahkan dengan memperhatikan penyaringan dan pentarjihan, kaidah perangkaian, bayangan domir, zauq, dan siakul kalam, uruf atau kebiasaan. Sekian presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Makala aku mau bertanya dong. Iya, silakan. Iya. Metode Amsilati ini efektif nggak kalau diajarkan dengan anak-anak usia dini? Anak-anak usia kelas 6 SD ke atas kayak gitu. Ya, baik, dikit dulu ya, Pit. Kasih. Ada yang mau nanya lagi? Izin bertanya. Makala, kedengaran nggak suara Bung? Wah, kayaknya nggak kedengaran deh.
Kedengaran, Jil? Kedengeran cuy. Alhamdulillah. Kamu mau nanya aja? Iya. Oh ya udah. Stop waktu dan tempat dipersilakan. Karena tuh ini aku nungguin mana makalahnya pas ngomong. Ini nih. Tadi di slide aku kurang paham sama kalimat ini. Amsilati memberi rumusan konstruks berpikir untuk memahami teks BSU baik secara sintaksis maupun semaptis. Sintaksis, semaptis gitu. Terus rumusan konstruks masih kurang paham sama kalimat itu. Bisa tolong dijelasin ulang nggak kayak Iya, iya. bahasa sederhananya gitu. Ya, Terus saya. secara Bentar ya. sintaksis dan semaptis itu kayak gimana maksudnya gitu. Terima kasih ya Pak Kala. Iya, Del. Jadi tuh kalau yang tadi kan kamu nanyanya yang tentang ini ya, apa, mana ada hilang, tahap struktur lahiriah dan pesan dalam BSU dianalisis. BSU-nya itu singkatan dari makalahnya itu, maksudnya BSU itu Iya, bahasa BSU sumber. tuh bahasa sumber kan. Ya, dianalisis menurut hubungan gramatika, makna dengan komen kata-kata serta makna tekstual dan gimana ya jelasinnya. Ntar dulu Jel, aku jadi bingung sendiri. Ntar dulu ya Jel. Santai aja pemakalan lagi. Bapak juga Iya, nggak ada. Lelanya Santai nggak aja. ada. Oh iya, Lela ya yang jago ini. Atau Ntar mungkin dulu. teman-teman lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Nggak apa-apa, santai aja. Kita doang kan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab pertanyaan Kurnia, efektif nggak kalau misalkan metode Amsilati ini dipakai untuk murid-murid yang masih kecil, masih SD gitu. Kan metode Amsilati ini metode atau tata cara untuk bisa membaca kitab kuning ya. Di sini kalau misalkan untuk anak kecil ini dari mana ya? Kayak SD-nya tuh kelas berapa gitu? Iya, kayak SD kelas 4, kelas 5 gitu. SD kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kan kalau
Gimana Mas? Ya, keluar ya? Oke, sinyal deh. Bentar ya, Almasnya lagi bermasalah internetnya. Untuk untuk aku sendiri, karena di sekolah dasar berbasis madrasah ibtidaiyah itu ada pelajaran bahasa Arab, dan pelajaran bahasa Arab itu udah termasuk di LKS-nya ada isim domir, kayak fi'il, fa'il, fi'il amr juga udah mulai ada dari madrasah ibtidaiyah. Kalau misalkan ditetapkan untuk kelas 4, 5, 6, mungkin efektif, tapi karena ini pelajaran yang cukup sulit, metode yang cukup sulit untuk membaca kitab. Jadi di dalam metode ini juga kan guru menyampaikan, baru murid mengikuti, gitu metodenya. Mungkin cukup efektif untuk kelas 4, 5, dan 6. Untuk di bawahnya tidak, saya ragu. Gitu, Pit. Jadi untuk di bawah kelas 4, 5, 6 itu dia pakai metode lain gitu ya. Tapi kalau untuk 4, 5, 6 karena dia pola pikirnya udah semakin luas, dia mungkin bisa jadi efektif gitu. Gitu ya, Mas? Iya, Pit. Oke. Makasih ya, Mas. Jadi gini. Tapi kalau misalkan ada salah, tolong ya dikoreksi. Jadi kan struktur lahiriah dan pemahaman dalam bahasa sumber dianalisis menurut hubungan gramatikal. Nah, gramatikal itu artinya tata bahasa. Nah, tata bahasa itu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. Terus abis itu gramatikal, makna atau komunikasi kata-kata serta makna tekstual. Tekstual itu kan berdasarkan teks, dan makna tekstual itu yang makna tekstual itu yang kayak langsung kejadiannya gitu loh. Gimana deh? Itu kontekstual kali, makna kontekstual ya, langsung Ya, kejadian. kayak gitu. Hmm. Ya Allah, Jel, maaf ya tidak membantu, tapi kayak lebih. Jadi intinya memberi ini rumusan kontrol berpikir untuk memahami teks TSU. Jadi dilihat dari sisi kontekstual, yaitu
berdasarkan kisah atau yang terjadi Nah, sesuai dengan yang ada di Quran seperti itu. ya, Nah, oke, paham bang. Terima kasih Mbak Lala. maaf ya, Del. Iya, santai-santai. Astagfirullahaladzim, Simba. Intinya seperti itu kan. Ya. Andel banget jadi. Saya kasihan, astagfirullahaladzim. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai metode Amsilati ini? Saya Ya, Anissa, Nur Anissa. metode Amsilati lebih cenderungnya apa ya, nahu stop atau nahu aja gitu. Ini sinyalku jelek apa gimana nih? Gimana, Nis? Nggak jelas. Nggak kedengeran ya? Halo? Putus-putus sinyalnya. Chat aja deh. Halo? Dengeran nggak? Iya, Kedengeran, coba. Coba. Kan metode Amsilati ini lebih cenderungnya ke nahu aja atau nahu sorob juga gitu. Paham nggak? Halo? Iya. Cenderungnya ke nahu aja atau nahu sorob juga. Iya. Maaf ya, ini mulu, kelempar mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab pertanyaan Nur Anissa, jadi metode Amsilati ini tuh metode yang mencakup keduanya dari nahu sama sorob. Nah, disingkat jadi metode Amsilati. Nah, kalau misalnya belajar nahu sorob ini pada umumnya itu belajar antara 6 sampai 9 tahun baru bisa diselesaikan kan. Nah, kalau misalnya di metode Amsilati ini diringkas waktunya jadi 3 sampai 6 bulan bisa diselesaikan. Jadi metode Amsilati ini mencakup keduanya yang diringkas menjadi metode Amsilati. Begitu Nur Anissa. Apakah iya. jelas? Iya. Terus kalau misalkan kalau mata jurumnya itu nahu ya? Lebih ke nahu ya? Jurumiyah. Oh, matan Jurumiyah Alfiyah ya. Iya, jurumiyah. Berarti paling dasar tuh Amsilati ya? Dasar banget. Amsilati itu metodenya, metode dari pembelajaran nahu sorob. Kalau misalnya jurumiyah, alfiyah, itu kitab-kitabnya. Oh iya. Terima kasih Makala. Ya, sama-sama. Pemakaian boleh satu lagi nggak? Iya, boleh atuh. Masa dilarang? Menurut Makala, metode Amsilati ketika sekarang lagi ininya online ya, pelajaran semua online. Nah, kalau Amsilati, kalau dengan sistem online, menurut Makalah ini nggak apa bisa nggak gitu, bisa dilaksanakan online gitu nggak? Efektif nggak gitu mungkin menurut Makalah gitu. Ya, itu terakhir. Terima kasih. Sama-sama. Bentar ya, Jeli.
Yes, ya. Kalau yang jelly tadi apa? Lupa kan pertanyaannya. Ya, efektif nggak? Lewat online gimana efektif apa enggak gitu kan. Nah, menurut kita gitu efektif aja, tapi mungkin lebih enaknya langsung gitu, karena kan kalau langsung jadi langsung dikoreksi sama gurunya, walaupun emang di online gitu ya, di Zoom kayak gini juga kan ada gurunya gitu, tapi kan nggak maksimal aja gitu. Karena kan kalau langsung itu lebih jadi lebih telaten gitu, dari gurunya bisa lihat bisa lihat langsung kitanya gitu. Jadi efektif tapi mungkin lebih langsung itu lebih enak gitu. Iya sih, tadi apalagi aku lihat baca ada ujiannya gitu ya. Ya Jadi gitu. kayaknya Kan lebih, kan takutnya juga kalau online tuh nggak fokus, bisa jadi kan kemana-mana gitu ngelihatnya. iya benar-benar tantangan online seperti ini. Terima kasih, Mbak. Iya, Jer. Udah gitu kan kalau misalnya tadi kan dia banyak hafalan ya. Jadi tuh apa kalau online tuh gimana gitu? Iya, betul banget. Kurang banget. Ini pemakalannya pasti pakar-pakar Amsilati nih. Pakarnya sakit. Belajar aja belum pernah. Sakit sih, kesel banget teman Lela. Kan itu kan 3-6 bulan harus selesai ya. Terus kalau misalnya nggak selesai gimana? Nggak harus 3-6 bulan selesai sih, kalau misalkan ada murid yang lambat sama yang lebih di atasnya gitu. Jadi kita belajarnya sedang-sedang, nggak cepet, nggak lambat, jadi mengikuti. Kalau misalkan untuk ujian kan ada lulus enggaknya, mungkin bisa di sampai setahun, 2 atau 3 tahun gitu. Tergantung diri kitanya masing-masing. Oh, jadi mungkin idealnya 3-6 bulan gitu ya, kalau yang bisa menyesuaikan. Tapi kalau yang masih kurang mungkin bisa nambah waktu. Nah, iya begitu. Tadi Jihan nanya. Jadi apa? Jihan ada nggak? Apa pertanyaannya Jihan tadi? Soalnya dia Kalau kayaknya ini efektifnya, sinyalnya. kalau efektifnya berapa persen secara keseluruhan gitu? Jihan itu nanya efektif keseluruhan metode Amsilati atau apanya ya? Metodenya paling ya? Iya, Gimana sih? Mas. Apa Keseluruhan. gimana Jihan?
Gimana? keseluruhannya, Pertanyaannya? maksudnya berapa persen gitu loh ke efektifannya buat belajar metode ini gitu. Gini. Efektif apa keseluruhannya ya. Jadi kan aku baca ini dulu aja deh. Nah, kesimpulan bahwa keberhasilan metode Amsilati tidak hanya terletak pada metode penyusunannya saja, tapi juga ada metode pengajarannya. Jadi gimana yang ngajarnya juga loh kalau misalkan emang beliau enggak. Terus habis itu, nah kelebihan Amsilati adalah peletakan rumus secara sistematis dan penyelesaian masalah yang tadi yang Jelly tanyain kan. Terus habis itu di sini tuh kekurangannya Amsilati itu terletak pada permasalahan semastis. Kesulitan, nah, anak-anak tuh kebanyakan rata-rata kesulitan yang dihadapinya siswa Amsilati itu kesulitan mencari makna yang tepat dan memahami teksnya gitu. Jadi efektif apa enggak? Makasih Kak Neng. Iya Jel, iya Ji. Mau nambahin kalau misalkan dari jurnal yang aku baca nih ya, untuk metode Amsilati ini sangat keberhasilannya itu nggak cuma terletak di penyusunannya aja, akan tetapi dalam metode pengajarannya juga. Kita kalau misalkan udah selesai belajar metode Amsilati, kita juga bisa mengajarkan ke adik-adik kita metode Amsilati ini. Nah, terus untuk kelebihan dan kekurangan Amsilati ini dilihat dari penilaian ujian. Jadi ada yang meneliti ini pasca Amsilati tanggal 15 sampai 16 Februari 2007. Di sini materinya itu nahwu sorof, pemahaman teks, sama penetapan mencari mufrodat. Kalau nahwunya ini dinilai 15%, sorofnya 21%, pemahaman teksnya 24%, dan ketetapan mencari mufrodatnya ini 15%. Total keseluruhannya ini 75%. Begitu, Jihan. Oke Mas, terima kasih ya. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Apa udah? Jadi bapaknya masuk gak, Jen? Tadi cuma bilangnya masih di Aceh. Mungkin nanti masuk di tengah-tengah gitu sih. Cuman kemungkinan besar kayak kemarin deh. Enggak. Oke deh. Soalnya Bapak sibuk banget. Jadi gimana diskusinya? Apakah sudah semua terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan?
Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Atau kita cukupkan saja sambil menunggu Bapak? Metode Amsilati ini ya, penerjemahan metode Amsilati ini, kesimpulannya, Amsilati adalah metode praktis mendalami Al-Quran, membaca kitab kuning yang diciptakan oleh Kiai Haji Taufikul Hakim. Metode ini meringkas alfiah yang jumlahnya 1000 bait menjadi 184 bait dengan memprioritaskan bait yang dibutuhkan dalam membaca tulisan tak berharokat. Seluruh contoh yang ada dalam kitab Amsilati ini diambil dari Al-Quran agar mudah dipraktekkan. Ada 3 langkah penting dalam praktek penerjemahan metode Amsilati. Yang pertama, menentukan titik koma beserta awal kalimat. Yang kedua, membahas kata per kata sampai pada titik koma berikutnya dengan selalu memperhatikan 4 hal. Wazan dan sejenisnya, arti atau makna, bayangan dhamir pada isim atau fi'il, kaidah atau hukum perkata. Dan yang terakhir, merangkai dan menerjemahkan dengan memperhatikan penyaringan dan pentarjihan, kaidah perangkaian, bayangan dhamir, zaum dan siyaqul kalam, uruf dan kebiasaan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode Amsilati ini adalah kelebihannya yaitu peletakan rumus secara sistematis dan penyelesaian masalah gramatikal bahasa sumber melalui penyaringan dan pentarjihan. Secara sistematis metode Amsilati ini dikatakan berhasil, namun secara sistematis masih banyak mengalami kendala. Sementara kekurangan yang terletak pada permasalahan semantik. Kesulitan yang dihadapi siswa Amsilati adalah kesulitan mencari makna yang tepat memahami teks. Sekian. Tutup aja ya. Ya, sekian dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong on cam dulu dong guys, aku mau foto. Jangan-jangan pada nggak ada di Zoom ya? Nah, ini udah ya lo recordnya.